sudah melihat ada 24 pembalap telah keluar dari pit menuju area starting grid ya. Dan memang balap kelas bebek 150 cc standar injection novice untuk race kali ini, race kedua, didominasi para pebalap muda ya. Dan tentunya race kali ini sangat memikat karena memang ada beberapa nama-nama kondang. Mari kita sebut saja ada Aldias Aksal, Murobil Vitoni, Wahyu Nugroho, dan juga pemenang race pertama kita yaitu Herjun AF. Nah, kalau buat Bung Adi sendiri, kira-kira untuk para pesertanya gimana nih kans-kansnya? Ya, saya kira untuk pembalap novice ini mereka terutama untuk row depan, chance mereka hampir sama ya. Hanya ya? dari mungkin 6 pembalap atau 9 pembalap 3 row terdepan itu mereka punya kesempatan menang yang sama. Karena lap by lap mereka mesti betul konsisten dan melihat peluang, jangan sampai dia bikin kesalahan. Ya betul sekali, berarti top 3 kita ini memang punya kansnya masing-masing ya. Yes. Karena untuk skill-skillnya emang luar biasa ya, tiga-tiganya ya Bu. Luar biasa sekali. Oke, kita sudah akan langsung berbicara dengan Ana Tealita. Silakan Ana. Semangat yang luar biasa Racing Lane dapat Anda temukan pada kali ini, dan saya tunggu namamu di atas podium hari ini. Oke, baik, kita juga akan menyapa di sini. Sebelum race novice race 2 ini dimulai, nah, aku mau wawancara dulu sama Murobil. Murobil, kamu di race 1 kan sudah merasakan sirkuit Sentul ini. Apa sih yang diperbaiki di race 2 ini? Ya paling racing lane doang, lebih baik. Strateginya apa nih? Fokus dan berusaha. Oke, kalau gitu good luck. Ada Alfi. Alfi, kalau Alfi di race kedua ini apa yang perlu diperbaiki dari race 1? Tentunya sudah ada perbandingan? Yang perlu diperbaiki dari line, dari hawa nafsu, emosi Alfi perlu diperbaiki di race 2 ini. Tapi jadi juara? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau gitu kita langsung ke rider ketiga, Ilham. Ilham, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini di race kedua ini, strategi apa yang akan kamu gunakan? Ya hanya mengikuti lain dengan memaksimalkan mungkin supaya bisa podium. Oke, kalau gitu good luck. Kita kembalikan dulu ke studio. Oke, terima kasih Ana. Dan jalannya balapan kali ini akan langsung dipandu oleh rekan saya Alexander Sitompul dan Bung Ahmad Jayadi. So, silakan. Pastikan talinya sudah terkunci dengan baik atau dikancingkan dengan sempurna. Oke, terima kasih hari ini. Halo Indonesia, selamat hari Minggu untuk kita semua dan juga selamat siang untuk kita semua dimanapun Anda berada, Sport One Lovers dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan jalannya One Prix Race Series 2019 Round 3, di mana kali ini sedang berlangsungnya jalannya balapan di Sentul Karting International Circuit Bogor, Jawa Barat, di mana para pebalap-pebalap untuk kelas pertama kita yang sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama dari bebek 4 tak 150cc Tune Up Injection Novice, bersama dengan saya sebagai race commentator Alexander Sitompul yang bertugas, dan nantinya saya akan ditemani oleh Bung Ahmad Jayadi, sang pebalap legendaris Indonesia. Suatu kebanggaan bersama dengan Bung Ahmad Jayadi nantinya. Oke, persiapan para pebalap melakukan engine on-nya untuk segera melakukan jalannya warm up lap terlebih dahulu untuk race pertama kita kali ini, di mana nama-nama terdepan sesaat lagi akan bersaing. Mungkin ada 24 pebalap akan bersaing menikmati jalannya balapan di sirkuit yang begitu memiliki karakteristik teknikal yang begitu tinggi, yaitu adalah Sentul Karting International Circuit Bogor, Jawa Barat, di mana suasana dan juga kondisi dari Sentul Karting ini begitu ramai, dihampiri oleh masyarakat dan juga para pecinta balap, khususnya event dari One Prix Race Series 2019 Round 3. Oke, ini adalah situasi dan kondisi dari sisi atas trek yang begitu luar biasa indahnya dari Bogor, Jawa Barat, di mana kelas kali ini race pertama kita bebek 4 tak. Row pertama Muhammad Robel Fatoni, Alfi Husni kedua, Ilham Saifullah, dan row selanjutnya ataupun pemimpin grid posisi yang lainnya Aldias Wahyu Herjun dan juga Wilham Hammer.
dan juga para pebalap-pebalap lainnya mengikuti di grid posisi yang lainnya dari 13 sampai yang ke-18 dan juga 19 dan juga 24. Nama yang begitu baik, Aldi Satya, nampaknya tidak mendapatkan settingan yang terbaik pada saat melakukan QTT ataupun qualifying time trial pada hari kemarin, sehingga ia harus berada di row terbelakang. 61 pebalap terdepan kita, yaitu adalah pebalap-pebalap yang sudah bersiap-siap kali ini satu persatu menempati grid posisi mereka kembali. Bendera merah sudah ditinggikan, sesaat lagi bendera hijau akan dikibarkan bila mana para pebalap sudah menempati grid posisi mereka masing-masing dan sesaat lagi akan melepas, menggaspol kendaraan mereka dari race pertama kita kali ini. Ya, inilah dia Alfi Husni dan juga nomor 143 Alfi Husni berada di grid keduanya. Sesaat lagi akan segera dilepas. Kita masih menunggu aba-aba petugas bendera kita. Bendera hijau sudah dikibarkan. The light is on and the light is on. Go 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 go. Inilah dia bebek 4 150 cc tune up injection row ataupun R1 dari Sentul Karting International Circuit. Oh, satu pebalap harus terjatuh di sana dari 24 pebalap yang mengikuti kelas kali ini. 25 laps akan mereka nikmati dan mereka jalankan untuk kelas dari bebek 4 tak 150 cc tune up injection, di mana saling beriring-iringan para pebalap-pebalap kita. Satu pebalap sudah meninggalkan para kawanan di belakangnya, di mana pebalap-pebalap ini memiliki tekad dan juga keinginan yang begitu luar biasa, ingin naik podium terbaik pertama, kedua dan juga yang ketiga. Kita bisa melihat satu putaran sedang mereka langsungkan di kelas dari novice bebek 4 tak 150 cc tune up injection, di mana dua pebalap sudah membuat boot ataupun row terdepan sendiri untuk bisa mematenkan posisi pertama, posisi kedua dan juga posisi yang ketiga. Kita bisa melihat tikungan demi tikungan karakteristik dari Sentul Karting International Circuit yang begitu banyak tikungannya, sekitar memiliki 14 tikungan. Oke, 157 Muhammad Robel Fatoni diikuti oleh pebalap di belakangnya Aldias Aksal Ismaya. Satu putaran begitu mulus, begitu baik untuk dua pebalap terdepan kali ini, membuat grup terdepan untuk bisa mendapatkan kesempatan naik ke podium pertama nantinya. Kita bisa melihat nampaknya persaingan begitu ketat untuk memperebutkan posisi ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai 5 motor bersaing ketat untuk bisa di lap-lap awal ini mendapatkan posisi yang terbaik. Kita bisa melihat nama-nama pebalap-pebalap kita kali ini yang menempati di urutan ketiga sampai ke urutan yang kelima. Side by side, melakukan overtake dari sisi dalam, nampaknya 69, pebalap dengan nomor 69, Aldias Aksal Ismaya. Wow, luar biasa iringan-iringan dari pebalap-pebalap kali ini. Pebalap 18, Ilham Elsan Effendi, begitu kerja keras untuk menutup celah demi celah. Karena kita bisa melihat sedikit celah saja, lap demi lap, para pebalap akan bisa memaksimalkan dengan begitu baik. Karena kita bisa melihat 23 laps hanya menghitung satu lap dan sampai bendera hitam putih dikibarkan nantinya ataupun checker flag dikibarkan, para pebalap akan menikmati hasil dari 23 laps yang akan mereka selesaikan sesaat lagi. Inilah dia pebalap ketiga, keempat, bahkan sampai yang kelima. Belum bisa dipastikan, belum bisa diprediksi siapa yang akan menyentuh garis finish terlebih dahulu. Nantinya saya akan berkomentar bersama dengan Bung Ahmad Jayadi, sang pebalap legendaris Indonesia. Suatu kebanggaan bersama dengan Bung Ahmad Jayadi sendiri. Sewaktu saya kecil, Bung Ahmad adalah idola saya, pebalap yang begitu luar biasa. Oke, Bung Ahmad Jayadi, kali ini kita sudah kembali ke jalannya balapan. 2 putaran sudah mereka jalankan. Begitu luar biasa, persaingan begitu ketat. 3 pebalap di depan dan 3 pebalap di belakangnya. Apakah kans juara untuk Muhammad Robel Fatoni, Aldias Aksal Ismaya akan mendapatkan jalan yang begitu mulus? Iya, kelihatan Aldias walaupun dari row ke-3 tadi ya, sekarang sudah maju ke posisi ketiga. Tadi hanya saja sayang untuk 2 pembalap terdepan, karena tadi dari terdepan sepertinya udah membuat gap, tapi lap by lap saya tidak tahu, mudah-mudahan ya bisa merangsak ke depan, dan itu tadi konsisten sangat-sangat diperlukan. Apalagi di balapan sekarang ini untuk kelas novice ini, kelas di mana umur mereka betul-betul tidak mengenal rasa takut ya. Hanya adanya gaspol, apalagi event yang paling besar ini, event pertama kali mereka ke live TV dan juga tracknya juga aspalnya baru. Saya kira buat mereka betul-betul memanfaatkan situasi ini. Betul sekali Bung Jayadi, kita bisa melihat situasi dan kondisi dari Sentul Karting International Circuit di mana baru saja melakukan
renovasi yang begitu baik, memiliki aspal yang begitu baru, dan kita bisa melihat battle for 3 pebalap di depan kali ini untuk bisa memperbuka posisi pertama, kedua, dan juga posisi yang ketiga. Aldias Axel Ismaya dan juga pebalap yang di belakangnya mengiringi satu demi satu untuk bisa bersaing dengan begitu baik. Sportivitas tetap dijunjung tinggi dari 3 pebalap terdepan, bahkan sampai pebalap-pebalap di belakangnya. Kita bisa melihat nampaknya row terdepan sudah mulai tidak terlihat. Inilah dia row kedua kita untuk memperbuka posisi ketiga, kedua, dan juga posisi yang keempat bahkan. Kita bisa melihat 69 yaitu adalah Aldias Axel Ismaya. Gap yang begitu baik untuk bisa memperkecil jarak ataupun memperlebar jarak dari para pebalap ataupun pesaing-pesaing di belakangnya. Inilah dia urutan-urutan pebalap-pebalap lainnya yang menempati Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho begitu mengintai, mencari angin yang tepat untuk bisa mempererat ataupun mendekati jarak dengan pebalap di depannya Aldias Axel Ismaya. Inilah dia nampaknya row terbelakang juga tidak ingin skala bersaing. Bila mana Bung Ahmad Jayadi kita bisa lihat bersama-sama masih banyak laps yang harus mereka selesaikan. 20 laps tersisa. 20 laps lagi akan mereka nikmati di Sentul Karting International Circuit, di mana kelas kali ini bebek 4 tak 150 cc tune-up injection novice begitu bersaing dengan begitu tenang, begitu disiplin. Oke, inilah dia catatan waktu terbaik dari Herjun sendiri, 54 detik poin 533. Luar biasa Herjun, nampaknya di 20 putaran lagi dia akan kembali memperbaiki waktunya dan terus memperbaiki agar bisa menorehkan waktu terbaik dari para pebalap lainnya. Inilah dia persaingan terus demi satu pebalap lainnya. Onboard dari spakboard depan dari Herjun AF dengan nomor 46. Begitu indah, begitu luar biasa, tikungan demi tikungan. Like a MotoGP, bila mana kita bisa melihat bersama-sama, luar biasa. TV One begitu baik dan juga One Prix Championship 2019. Inilah dia 3 pebalap saling beriring-iringan. Nampaknya 2 pebalap, 1 dari tim yang sama. Luar biasa pebalap-pebalap kali ini. MLham, Aditya dan juga Herjun AF. Inilah dia 3 pebalap yang memperbuka posisi kelima. Posisi yang kelima begitu bergengsi juga karena posisi demi posisi memiliki poin demi poin yang begitu mereka incar. Mengambil dari sisi dalam nampaknya. Overtake yang begitu manis, begitu baik. Itulah dia jalannya balapan. Akan memberikan kejutan demi kejutan di lap-lap yang akan tersisa kali ini. 24 pebalap kita Aditya Prakoso. Aditya Prakoso memperbuka posisi kelimanya dengan pebalap di belakangnya yang begitu mengintai, begitu agresif tampilannya. Akankah Aditya Prakoso tetap memegang kendali berada di posisi yang kelima? Kita tunggu saja sampai bendera hitam putih dikibarkan nantinya, ataupun bendera petak-petak hitam putih, checker flag dikibarkan bagi para sang jawara di kelas bebek 4 tak 150 cc tune-up injection novice. Bila mana kita kembali ke jalannya track ataupun karakteristik dari Sentul Karting International Circuit. Oke, fastest lap dari Wahyu. Luar biasa Wahyu mendapatkan waktunya untuk pribadi dari 54.508 detik. Sedikit melakukan sliding dari 2 pebalap kali ini. Aksi-aksi yang begitu luar biasa. Aksi-aksi yang kita tunggu-tunggu. Bagi para Anda seluruh sport one lovers dimanapun Anda berada. Battle yang terus terlihat. Mengambil dari sisi dalam 46. Siapakah gerangan 46? Herjun AF. Luar biasa sekali Herjun AF tampil dengan begitu tenang, tampil dengan begitu sabar, mencari angin yang begitu tepat dari pebalap di depannya, itu adalah Aditya Prakoso. Oke, baiklah Bung Ahmad Jayadi, kita bisa melihat akankah 2 battle kali ini mendapatkan hasil yang begitu maksimal antara Herjun AF dan juga Aditya Prakoso? Ya, saya kira Adit maupun Herjun akan bisa ke depan ya, karena catatan waktu pun dia membuat fastest lap beberapa kali. Dan satu hal juga bahwa tim ini betul-betul tim yang solid sehingga mempunyai data setting yang tepat sehingga bisa memaksimalkan performa motornya. Ditambah lagi yang tadi saya katakan juga sirkuit Sentul ini dia bisa di cornering, bisa rolling speed itu betul-betul bisa maksimal dengan aspal barunya ya. Jadi bukan tidak mungkin dia akan terus membuat fast lap dan memperkecil jarak dengan row terdepan, pembalap terdepan. Yap, betul sekali Bung. Dan kita bisa melihat 2 pebalap dengan satu tim yang sama, yaitu adalah Astra Motor Racing Team Yogyakarta
tim yang sejauh kali ini cukup serius untuk menggeluti ataupun mengikuti jalannya event yang begitu bergengsi dari One Prix Championship 2019, di mana round 3 ini sudah dihelatkan di Sentul Karting International Circuit. Dua pebalap walaupun dengan satu tim yang sama tidak ingin memberikan sedikit ketenangan. Mereka ingin tetap podium dan demi podium mereka akan tampil dengan begitu maksimal. Kita masih menunggu fighting yang begitu luar biasa. Nampaknya mengambil dari sisi dalam nampaknya Herjun AF sedikit lalai, nampaknya Aditya Prakoso sedikit lengah karena posisinya kita bisa melihat diambil alih oleh Herjun AF. Akankah Herjun AF mendapatkan posisinya ataupun tetap memegang kendali di posisi yang ketiga? Kita masih menunggu. Dua pebalap di depannya akan diintai kembali untuk bisa mengambil alih posisi pertama. 61 kita bisa melihat 61 Ahmad Saifullah kali ini terus dibayang-bayangi oleh Herjun AF. Coming from behind, datang dari belakang Herjun AF untuk bisa mengintai posisimu. Ahmad Saifullah, sedikit. Oke, kita bisa melihat Herjun AF berhasil menggeser Saifullah. Dua pebalap berhasil digesernya. Kita bisa lihat bersama-sama. 15 putaran tersisa untuk kelas ataupun novice injection 150cc tune up kali ini. Luar biasa Herjun AF, sedikit demi sedikit, lap by lap, ia berhasil menggeser pebalap-pebalap ataupun pesaing-pesaing terberatnya. Walaupun rekan satu timnya kita bisa melihat Aditya Prakoso sempat mengganggu laju dari Herjun AF. Nampaknya Herjun AF tidak mendapatkan sedikit kesulitan. Kita bisa melihat posisinya begitu baik untuk menempati di urutan yang ketiga kali ini. Kita bisa melihat ini adalah suatu PR dari Ahmad Saifullah karena posisinya berhasil diambil alih oleh pebalap di depannya Herjun AF. Inilah dia urutan kelima kita, Saifullah. Oke, Saifullah berupaya keras untuk bisa memangkas gap yang dilakukan oleh Herjun AF. Akankah Herjun AF terus lap demi lap berhasil memperlebar jarak untuk bisa mempersulit? Kita bisa melihat, rekan satu tim dari Herjun AF yaitu adalah Wahyu Nugroho berusaha juga untuk bisa memberikan tekanan untuk Saifullah sendiri. Akankah Saifullah berhasil keluar dari tekanan dari dua pebalap dengan satu tim yang sama, yaitu adalah Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Begitu tenang Saifullah melewati lap demi lap walaupun datang dari tekanan di belakangnya, mengikuti alur pergerakannya, angin yang tepat untuk bisa dimanfaatkan nantinya untuk Aditya Prakoso. Kita bisa melihat sudah tidak terlihat lagi Herjun AF, pebalap yang begitu luar biasa. Dua pebalap ditinggalkan begitu saja, mulai memberikan gap yang cukup berarti, jarak yang cukup lebar untuk bisa dimanfaatkan kembali. Ditempel ketat, bumper to bumper akan diperlihatkan oleh dua pebalap kali ini. Overtake akan kita saksikan. Sedikit melakukan gesekan nampaknya dari Wahyu Nugroho ataupun Aditya Prakoso. Saifullah begitu tenang, nampaknya mulai khawatir posisinya akan diambil alih oleh pebalap di belakangnya Aditya Prakoso. Saifullah, kita bisa melihat dua pebalap juga ingin mengikuti untuk bisa menekan dua pebalap di depannya. Luar biasa sekali, 12 laps akan menentukan siapakah yang akan menjawarai untuk kelas kali ini dari bebek 4 tak 150cc tune up injection antara Saifullah dan juga Aditya Prakoso. Saifullah sendiri kita bisa melihat tetap memegang kendali, berada di urutan yang kelimanya untuk bisa mengambil alih nantinya, untuk bisa memangkas waktu. Inilah dia datang lagi dari belakang. Pembalap kali ini Aditya Prakoso terus menekan dan terus menekan. Tidak diberikan celah ataupun ketenangan untuk Saifullah sendiri. Overtake akan kita saksikan sesaat lagi. Bumper to bumper, siku ke siku sudah terlihat dengan begitu luar biasa. Sportivitas tetap dijunjung tinggi oleh para pebalap-pebalap kali ini untuk mengikuti event dari One Prix Championship 2019. Luar biasa dari karakter Sentul Karting International Circuit, lebar sekitar 1.200 meter. Kita bisa melihat Aditya Prakoso berhasil mengambil alih. Saifullah cukup terkejut karena posisinya kembali diambil oleh pebalap dengan satu tim yang sama dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Apakah gerangan yang terjadi oleh Saifullah sendiri? Herjun begitu luar biasa. Herjun tetap mendapatkan waktunya 54.379 detik. Inilah dia perolehan waktu yang begitu baik di memasuki 11 laps tersisa untuk kelas kali ini antara bebek 4 tak 150cc tune up injection novice, di mana
kita memiliki sekitar 24 pembalap yang meramaikan jalannya kelas kali ini. Oke, battle ataupun tekanan demi tekanan terus terlihat dari 4 pembalap kali ini. Luar biasa, Saifullah nampaknya harus turun cukup jauh. Saifullah, 2 pembalap harus berhasil melewati dirinya. Sedangkan Aditya Prakoso mendapatkan tahta di posisi yang kelima. Dan pembalap di belakangnya juga ingin mendapatkan posisi yang didapatkan oleh Aditya Prakoso. Siapakah gerangan dengan nomor 18? M. Ilham Elsan Effendi. Luar biasa Ilsan Effendi. Bila mana kita mengetahui Ilsan Effendi start dari grid yang ketiga, ia cukup kurang memaksimalkan start pada saat lampu start dimatikan. Ia kurang menggaspol kendaraannya sehingga ia harus tercecer di belakang. Kita bisa melihat Bung Ahmad Jayadi, persaingan terus tetap terlihat antara 4 pembalap kali ini. Akankah pembalap dari Aditya Prakoso tetap memegang kendali, Bung? Ya, untuk posisi ketiga, posisi kelima, saya kira di grup ini sangat ketat. Dan dia ingin sekali untuk bisa mendekatkan ke barisan keempat ya. Hanya saja ada Herjun udah membuat passes lap terus karena tadi nggak ada handicap atau tidak ada terjadi fighting sehingga racing lane-nya clear. Sehingga dia bisa membuat passes lap. Kalau fight seperti grup kelima susah untuk membuat passes lap karena terganggu racing lane kita. Betul sekali, Bung Ahmad Jayadi, karena jalannya ditutup terus oleh pembalap di depannya. Dan kita bisa melihat inilah dia battle antara 2 pembalap memperebutkan posisi yang kedua. Di mana Aldias Aksal Ismaya dan juga pembalap di belakangnya kali ini terus Wahyu Nugroho tetap menyimbangkan 2 pembalap dari Wahyu Nugroho menempati di grid yang kedua dan juga di grid yang ketiga. Antara 2 pembalap kali ini terus beriring-iringan side by side. Wahyu Nugroho dengan base lap-nya 54 detik poin 508 dengan kecepatan motor yang ia gaspol 79,24 km per jam. Luar biasa sekali, kita bisa melihat tidak terlalu cepat namun teknikal pada saat tikungan demi tikungan untuk bisa menaklukkan dari karakter Sentul Karting International Circuit. Oke, inilah dia perebutan pembalap dari urutan kedua dan juga urutan yang ketiga. 89 Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho ditempel ketat oleh pembalap di belakangnya Aldias Aksal Ismaya. Inilah dia Aldias Aksal berupaya keras untuk bisa memangkas gap yang diberikan oleh pembalap di belakangnya dari Wahyu Nugroho. Kita bisa melihat nampaknya Wahyu Nugroho tetap terus dibayang-bayangi, tidak diberikan begitu ketenangan dari pembalap di belakangnya. Karena kita bisa mengetahui 7 putaran tersisa akan menentukan pada saat bendera hitam putih siapakah yang akan sedikit melakukan late braking nampaknya Aldias Aksal untuk bisa memberi kejutan untuk pembalap di belakangnya ataupun pembalap di depannya Wahyu Nugroho. Tampaknya Wahyu Nugroho sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai khawatir posisinya akan diambil alih oleh pembalap di belakangnya. Aldias, luar biasa sekali Aldias terus mengamati pergerakan dari pembalap di belakangnya yaitu adalah Wahyu Nugroho di depannya dengan nomor 89. Aldias, kita masih menunggu aksi-aksi yang begitu luar biasa, overtake yang begitu manis nantinya di lap-lap akhir. Saya prediksikan di lap-lap akhir nantinya akan ada perubahan-perubahan yang begitu membuat hati kita dak-dikduk berdebar untuk bisa menyaksikan jalannya 6 putaran lagi dari bebek 4 150cc tune-up injection novice. Inilah dia 2 pembalap. Oke, kita kembali ke row terbelakang di urutan ke-5, ke-6, ke-7 dan urutan yang ke-8. Tetap memegang kendali untuk pembalap dari Aditya Prakoso ditempel ketat oleh Ilham Elsan Effendi. Oke, 4 pembalap terus beriring-iringan, tidak ada jarak yang cukup berarti dari posisi ke-5, ke-6, ke-7 dan juga posisi yang ke-8. Bila mana Saifullah kembali tercecer di belakang berada di urutan yang ke-9. Apa kegerangan yang terjadi oleh Saifullah dengan nomor 61? Sempat memimpin kendali di posisi yang ke-5 dan sekarang Saifullah harus berada di urutan yang ke-9. Namun Saifullah akan terus bekerja keras, memiliki PR yang begitu besar di 6 putaran tersisa kali ini, di mana pembalap dengan nomor 24 Aditya Prakoso tidak ada yang mengganggu posisinya. Namun nampaknya tidak bisa santai begitu saja Aditya Prakoso.
karena pebalap di belakangnya kami from behind. Inilah dia 65. Rio Andrianto berhasil mengganggu Ilham Elsan Effendi. Ilham Elsan Effendi nampaknya cukup terkejut karena kedatangan dari pembalap di belakangnya, yaitu adalah Rio Andrianto. Dan kita bisa melihat sekarang ditempel ketat Wahyu ataupun Aditya Prakoso, ditempel ketat oleh Rio Andrianto. 5 putaran tersisa, terus para pembalap menaklukkan tikungan demi tikungan dari Sentul Karting International Circuit, di mana karakter yang begitu luar biasa dari sirkuit kali ini cukup digemari oleh para pembalap-pembalap lokal, cukup digemari oleh pembalap-pembalap yang memiliki skill yang begitu membara-bara, para pembalap-pembalap muda kita dari pembalap Indonesia, dari masing-masing tim, dari masing-masing kelas untuk bisa menyelesaikan di event kali ini One Bridge Championship 2019. Dan terus ditembak ketat Aditya Prakoso, tidak diberikan ketenangan begitu saja. Bila mana settingan begitu luar biasa, tim dari Aditya Prakoso dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta mengikuti jalannya event dari One Bridge kali ini dengan cukup serius, persiapan yang begitu matang sehingga menghasilkan juara-juara di masing-masing kelasnya. Oke, sliding yang diperlihatkan oleh kita semua dari Rio Andrianto. Rio Andrianto terus membayang-bayangi di belakang dari pembalap Aditya Prakoso. Tidak ada gap yang cukup berarti dari dua pembalap kali ini, urutan kelima dan juga urutan yang keempat. Kita bisa melihat Bung Ahmad Jayadi bagaimana dari karakter Sentul Karting International Circuit, setiap tikungan apa yang paling sulit di tikungan sisi mana yang paling sulit untuk bisa ditaklukkan? Ya, di sirkuit Sentul ini memang kadang kita tahu bahwa sirkuit ini sebenarnya bukan stop and go ya, artinya rolling speednya itu kencang walaupun terlihat sirkuitnya pendek-pendek, apalagi dengan sirkuit aspal baru seperti sekarang. Jadi pembalap itu harus rolling speed dan open throttle bisa cepat. Terbukti dengan catatan waktu yang sekarang, beberapa pembalap bisa membuat catatan waktu sampai 1:54 poin kecil ya. Ini catatan waktu udah sama seperti Sidit Expert. Jadi terbukti sekali baik motor maupun sirkuitnya betul-betul bisa mereka maksimalkan. Oke, terima kasih Bung. Dan kita bisa melihat pemimpin jalannya balapan 157 Muhammad Murobel Fatone dengan waktunya 54. Luar biasa sekali, tidak sampai 1 menit ya Bung ya, 54.245 detik. Dan tidak terlalu cepat, hanya 80 km per jam. Namun tikungannya cukup menyulitkan para pembalap-pembalap ya Bung Ahmad Jayadi. Kita bisa melihat cukup jauh meninggalkan para kawanan-kawanan di belakangnya 157 kali ini Muhammad Murobel Fatone. Dan kita bisa melihat fastest lap dari para pembalap-pembalap lainnya, Herjun AF dengan waktunya 54.170 detik. Luar biasa sekali Herjun AF, walaupun namanya tidak terlihat, nampaknya Herjun AF harus terjatuh. Herjun AF, dan tadi saya sempat melihat Saifullah nampaknya terjatuh berada di urutan yang ke-9 tadi. Sangat disayangkan sekali Saifullah karena memiliki kans ataupun memiliki kesempatan untuk bisa berada di posisi yang kelima. Oke, sedikit melihat ke belakang nampaknya Murobel Fatone tidak ada tekanan demi tekanan, tidak ada insiden ataupun tidak ada drama-drama overtake yang akan ia terima dari para pembalap-pembalap di belakangnya. Tikungan-tikungan ia berhasil selesaikan dan memasuki this is final lap. Ini adalah putaran terakhir ataupun lap terakhir dari Murobel. Nampaknya hampir dipastikan bendera hitam putih akan dikibarkan untuk sang jawara kita dari Murobel Fatone. Sesaat lagi akan kita tunggu bersama-sama Sport One Lovers dimanapun Anda berada. Hanya menyisakan beberapa tikungan lagi, beberapa corner lagi dari Sentul Karting International Circuit. Dan kita akan menyambut sang jawara dari bebek 4 tak 150cc tune up injection novice kali ini. Yap, last corner Bung, last corner, yes, dan bendera hitam putih sudah dipersiapkan untuk dirinya. Dan inilah dia 157 Murobel Fatone. Begitu tenang, begitu santai Murobel Fatone menyaksikan bendera hitam putih dikibarkan. Kemanakah gerangan pembalap di belakangnya, dan inilah dia Aldias Aksal Ismaya. Wow, fighting terus diperlihatkan. Dan di terbaik yang ketiga kita Aditya Prakoso. Oke, menyambut bendera hitam putih, bendera merah putih One Prix. Victory lap akan ia langsungkan ataupun mereka jalankan dari pembalap terdepan kita, Murobel Fatone. Oke, disambut oleh pembalap ataupun tim
Oh, rekan bahkan ini adalah fans dari Murobil Fans, Fatoni. Selfie sebentar, Selfie selfie. dulu. Oke, luar biasa Murobil Fatoni. Sang juara begitu bebas ramah. mau buat apa Oke, aja. sang juara begitu bebas. Luar biasa. Dan inilah dia, Sport One Lovers dimanapun Anda berada, inilah dia race pertama dari bebek 4 tak 150cc tune-up injection novice. Jangan kemana-mana terlebih dahulu, kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Oke Sport One Lovers, kembali di One Prix Indonesia Motor Prix Championship. Dan inilah deretan para pemenang kelas novice. Kita bisa melihat ada Murobil Vitoni yang sebagai pemenang. Dan juga disusul di posisi kedua ada Aldias Aksal Ismaya. Dan di posisi ketiga ada Aditya Prakoso yang harus puas memang menempati posisi ketiga ya. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penyerahan piala sekaligus hadiah uang tunai. Dan kita bisa melihat deretan-deretan para pemenang. Kita akan segera menyaksikan penyerahan piala untuk para pemenang. Dan inilah dia untuk peringkat ketiga kita. Ada Aditya Prakoso. Ya, sudah langsung naik ke podium. Dan untuk posisi kedua, Aldias Aksal Ismaya. Oke, dan inilah dia untuk winner kita kali ini. Ada Muhammad Murobil Vitoni yang menjadi winner untuk race kita kali ini. Luar biasa sekali. Ya, Murobil Vitoni sudah langsung naik ke podium. Dan inilah untuk ketiga pemenang. Sudah langsung. Ya, inilah tim manajer pemenang dari Murobil Vitoni. Dan langsung kita bisa melihat penyerahan hadiah akan langsung diserahkan untuk ketiga pemenang. Ya, langsung diserahkan oleh Neil Tobi selaku komisaris OMM. Piala sekaligus hadiah uang tunai sudah langsung diserahkan ya. Sudah diserahkan untuk piala pemenang atau winner kita di One Prix 2019 kali ini. Hadiah uang tunai dan juga piala langsung diberikan, langsung disematkan untuk ketiga pemenang. Ya. Oke, sesaat lagi kita langsung akan melihat. Ana Tealita akan segera langsung melaporkan dari podium. Silakan Ana. Fokus dan gaspol terus. Gaspol terus. Ini hadiahnya mau dipakai apa nanti? Nggak tahu juga buat apa. Belum tahu. Kalau gitu mau ucapin sesuatu untuk yang telah mendukung? Ya, terima kasih banyak udah mendukung saya dan menyemangatin saya. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Robil, selamat dan sukses selalu ya.